rekan-rekan KTT, selamat malam. Kita ketemu lagi di acara cerita misteri yang bernama Kisah Tak Terucap. Malam ini malam Jumat Kliwon. Kita tunggu narasumber kita, Ika. Ini ada Elizabeth. Ini Ika atau bukan ini? Kita tunggu Om Kebo. Nah, ini Om Kebo udah masuk. Oke. Ya, ya. Halo, Assalamualaikum, Om Kebo. Waalaikumsalam Mas, selamat malam. Halo, Ika. Selamat malam. Baik, halo Pak, selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Hmm, Aduh, kamu kelihatan seger malam ini. habis raup Pak. Eh, Kacamatanya baru. Iya, kamu kelihatan muda lagi ya kalau dikuncret ya. Ika. Oh Ini tadi pakai filter Pak, jangan oh, khawatir, filter di oh Instagram iya, banyak. iya, iya. Ini yang kedua kalinya ya. Yap. Thank you bisa join malam ini. Moga-moga koneksi bagus. Nah, ini edisi terakhir sebelum Ramadan karena selama puasa kita libur. Ya, Nah, setannya dibelenggu ya Pak. ya dibelenggu. Termasuk Om Kebo nggak bisa ngomong. Nah, Ika, kemarin gimana ada puting beliung? Kamu lagi di mana waktu kejadian? Baru di tempat kerja Pak, baru ada event pameran tanaman gitu. Terus Oh iya, bener-bener anginnya tuh yang kencang, hujannya juga deres banget. Ya ada beberapa tenanku sih yang sampai apa tanamannya pada jatuh gitu, patah-patah. hmm, tapi Tapi seingat mending kamu, sih Pak. mending ya, Eh, seingat kamu di selama di Jogja pernah nggak kejadian seperti itu, Ika? Kalau yang pernah saya alami sih kalau biasanya cuma angin doang gitu. Tapi kalau enggak yang sama hujan sih paling hebat kemarin emang. Pernah tapi tidak Hmm, sehebat itu. hmm. Tapi alhamdulillahnya nggak ada korban ya, nggak ada. Tanaman Pak korbannya. Oh iya, iya. Hmm. Oke. Ini udah 3 menit nih. Hmm. Kita pengen dengerin nih cerita kamu. Kelihatannya seru. Karena apa? Karena saya juga udah kehilangan orang tua. Nggak tahu Om Kebo masih ada nggak? Bapak almarhum. Oh, Bapak almarhum. Saya dua-duanya udah nggak ada dan kebetulan yang ibu itu meninggal kemarin 3 Juni 2020. Nah, usia udah tua, nggak COVID sih, cuman kita nggak sempat pulang. Jadi keluarga sepakat bilanginya setelah dikubur. Nah, setelah denger judul kamu ini berkunjung ke Eyang Putri atau ke tempat nenek, nah ini saya juga jadi menjiwai juga gitu, Aduh, Ika. jangan sedih loh Pak. Iya, jadi antara sedih dan itu kangen gitu. Makanya bagi rekan-rekan KTT yang masih punya orang tua itu udah sebelum Ramadan minta maaf dipeluk ya. Mumpung masih ada. Daripada nanti kita diundang ke sana, mendingan kita yang datang sekarang gitu ya. Oke, Ika, kita pengen dengerin kamu cerita. Oke, silakan. Jadi kejadiannya tuh sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu ya. Lebih dari 4 tahunan yang lalu lah. Jadi waktu itu kan nenek saya itu nggak ada. Jadi terakhir saya ketemu pas Idul Fitri, saya lupa tahun persisnya tahun berapa, itu memang kondisi beliau kan memang sudah apa ya kalau orang biasa bilang tuh udah pikun gitu loh Pak. Jadi sudah tidak Hmm. mengenali lagi saya siapa. Terus even itu sama kakak saya sepupu yang ngerawat beliau pun beliau sudah tidak ingat
gitu. Hmm. Terus akhirnya jatuh ke kamar mandi, terus habis itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah bener-bener kayak ya cuman matanya cuman terpejam doang, ya cuman kayak bernafas tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya terus dibawa ke rumah sakit, 2 minggu di rumah sakit dan dokter pun juga sudah ya ini mau di rumah sakit atau dimanapun kondisinya memang sudah seperti itu, sudah kasarannya ya sudah tinggal menunggu waktu saja. Terus habis sebelum beliau meninggal tuh saya sempat sempat nemenin, terus apa ya sempat ada di sisi beliau setelah keluar dari rumah sakit dan waktu itu kan saya sempat ngomong sama ibu saya itu tak suruhnya sebenarnya saya tuh tak suruh nyari orang pintar karena kakek tiri saya itu kan dulunya itu kan kayak dukun gitu loh Pak. Maksudnya orang yang mempunyai ilmu lebih gitu. Takutnya kan nenek saya entah itu diisi apa enggak kan mungkin itu kan bisa juga kan kalau seandainya orang mau meninggal jadi susah gitu. Terus akhirnya nyari orang pinter, nyari orang pinter tapi kata orang pinternya tuh juga nenek saya bersih, nggak ada apa-apa. Terus disuruh pulang, suruh dibawain air gitu, suruh pulang, suruh nyuapin airnya itu kalau memang mau diberi kesembuhan ya insya Allah sembuh. Kalau seandainya mau dipanggil ya ya sudah mungkin tinggal 1 atau 2 hari lagi. Ya udah terus waktu itu malamnya diminumin. Nah kebetulan sorenya itu tuh saya kan harus pulang ke Jogja karena memang waktu cutinya kan udah habis. Terus paginya, tapi saya udah perasaan saya tuh udah nggak enak, kayaknya rasanya tuh udah nggak mau pergi gitu loh, tetap pengen ada di situ. Dan benar, ketika malamnya udah sampai Jogja, subuhnya nenek saya udah nggak ada. Penyesalannya sih sempat nyesel juga, maksudnya ketika beliau nggak ada, saya nggak ada di situ. Terus beberapa bulan kemudian itu, saya tuh kan mimpi. Jadi dalam mimpi itu tuh saya tuh baru sama adik saya boncengan motor gitu disuruh pergi ke pasar sama ibu saya. Terus habis itu udah parkir gitu terus suasana parkiran tuh ya kayak biasanya selayaknya pasar tuh lupa ya parkirannya penuh terus kayak ada tukang parkir yang ngabani parkir, ada orang jualan kayak balon-balon, ada orang jualan kayak pakai gerobak-gerobak itu punya rame gitu loh. Terang rame karena itu tuh kayak siang gitu. Terus habis itu kita mau parkir nih, mau parkir motor terus ya udahlah sambil nunggu adik saya parkir motor gitu, saya masuk lah. Aku mlebu sik yo, saya masuk ke pasar. Lir gitu terus tiba-tiba pas masuk itu kayak rasanya tuh kayak disedot ke dalam gitu loh. Disedot ke dalam dan suasana itu kayak jadi gelap abu-abu, nggak terang kayak di depan. Terus tempatnya itu kalau Bapak pergi ke Beringharjo, itu kan ada lot-lot tuh. Ada tengahnya kan tengahnya kosong gitu terus ada los kanan kiri gitu kan. Itu sama sih, sama cuman losnya itu kayak lebih rumit gitu, Pak, kayak labirin gitu. Dan itu sekitar kanan kiri tuh nggak ada orang jualan. Nggak ada orang jualan dan anehnya di dalam pasar itu tuh tidak ada satupun orang yang berpakaian modern. Semuanya tuh pakai jarik, terus pakai kemben yang bukan kutub, bukan baju ya, berarti kemben-kemben yang cuma sedada gitu. Terus pada gelungan, gelungannya tuh bukan cuma dicepol gitu, tapi bener-bener yang sini sampai bulat tuh loh kepalanya. Kayak gunungan gitu. Nah, sampai gitu terus tiba-tiba dari arah depan tuh muncul ibu-ibu itu. Dia pakai jarian juga, kemberan juga, terus gelungan juga dia tubuhnya tuh agak berisi gitu, agak gemuk gitu. Terus dia bilang, "Golek apa, Mbak?" Terus, "Ayo melu aku, ono le ngameh ketemu." Dia bilang kayak gitu. Dan saya tuh cuman ya kayak tidak bisa menanggapi selain nggih. Terus saya ngikutin ibunya. Terus itu tiba di los yang lumayan terang, tapi di situ itu cuman ada satu penjual dan itu penjual bunga tabur. Kalau orang mau ke Sarean tuh lah Pak, makam gitu. Yang jual cewek. Terus saya waktu itu cuman pegang-pegang bunganya aja gitu.
Terus nggak tahu dari mana itu tiba-tiba di dekat penjual bunganya itu tuh ada nenek saya datang. Dia Hmm. bener-bener keadaannya tuh bener-bener kayak masih muda, terus pakai sanggulan, terus pakai Hmm. jari, terus pakai kutu baru yang biasa dia pakai kalau seandainya ada hari besar gitu. Terus pakai stagen, Hmm. lengkap sekali. Terus Hmm. dia tuh bilang bilang dengan intonasi yang sama kalau kalau ngomong sama saya, dia bilang yang alah mbok akui pisan-pisan ditukokke kembang leng apik ngono lho. Ora meng kembang koyo ngene wae tukokke leng larang leng warnane nyeter ngono lho, leng wangi. Bilangnya kayak gitu. Hmm. Cuma waktu itu terus saya bilang, "Yo, cuman gitu aja." Terus tapi beliau tuh cuma bilang gitu aja nggak nanya yang kue kepiye terus nggak ada, cuman dia pengen pengen bunga itu aja, pengen bunga yang wangi Hmm. mahal yang warnanya nyeter gitu. Terus saya bilang aku bilang gitu terus yo wes kono gek anu terus yo wes kono gek diterke, dia bilang kayak gitu sama Hmm. yang ibu-ibu yang gemuk tadi itu. Terus akhirnya saya dituntun kan sama ibu, ayo mbak. Nah, terus kita jalan sampai kepada pintu. Dia bukan pintu sih Pak, cuman kayak pintu tapi nggak ada pintunya gitu loh. Jadi cuman kosongan, Hmm. kayak tembok yang kosong gitu kan. Terus dia gini, sak durunge Bali numpak andong sik yo, dia bilang kayak gitu. Hmm. Dan saya juga nggak bisa jawab. Terus saya di apa dipegang gitu terus tiba-tiba zet itu kayak ada pelataran. Pelataran itu Hmm. pelatarannya bener-bener sepi, cuman ada andong satu di situ. Hmm. Terus kayak kusirnya itu dia pakai lurik yang sampai segini, sampai di sini kayak orang wayang tuh loh Pak, wayangan tuh loh. Hmm. Hmm. Itu pakai jari juga, pakai belangkon juga, tapi saya tidak bisa melihat mukanya karena dia cuman lihat ke depan gitu aja, dia tidak menoleh Hmm. kemanapun. Hmm. Terus ibunya tuh bilang, iki nunggang andong se, tapi dia cuman berpesan, kamu lurus ke depan, jangan pernah menanyakan atau berkata apapun, jangan pernah eh, balik ke belakang. Apapun yang terjadi ke depan, kamu harus tetap strict. Nggak boleh ketakutan, nggak boleh. Kamu harus cuman hanya boleh diam. Apapun yang kamu rasakan, kamu hanya boleh diam. Jangan pernah untuk mencoba lari, jangan pernah mencoba untuk balik ke belakang, gitu aja. Terus akhirnya ya sudah, saya tuh di situ kayak nggak punya effort untuk menolak, effort untuk bertanya ataupun menanyakan maksudnya opo gitu. Hmm. Bisanya ya cuman nurut aja, terus saya naik andongnya. Terus dia jalan gitu. Jalannya biasa. Terus itu gelap banget. Kayak nggak ada penerangannya tuh cuman kayak penerangan dari teplok tuh loh, Pak. Hmm. Teplok yang lampu minyak tanah gitu loh. Terus tiba-tiba kusirnya tuh ngomong sama saya. Kalau di Indonesia kan tuh di depan itu nanti akan ada api. Hmm. Tapi seberapa panas pun harus ditahan. Harus tetap menghadap ke depan, tidak boleh lari. Dia bilang kayak gitu. Terus saya cuma diam. Nah, sepanjang perjalanan tadi kan gelap dan kanan kirinya tuh kayak ada pohon tinggi-tinggi itu loh, Pak, kayak pohon jati itu loh. Nah, pas setelah Bapak tadi ini bilang, Bapak kusirnya tuh bilang itu tiba-tiba dari arah depan tuh terang sekali. Dan ketika melewati itu tuh kanan kiri yang awalnya kayak pohon tinggi-tinggi yang jati itu berubah jadi api. Bener-bener api yang kobaran api yang Hmm. sampai dalam mimpi pun tuh saya bisa ngerasain itu panas, panas sekali. Dan di mimpi itu saya tid- saya tuh tidak benar-benar tidak merasa takut gitu loh. Saya cuman inget Hmm. saya harus tahan, saya nggak boleh lari, saya nggak boleh nengok ke belakang. Jadi itu Hmm. yang mengalahkan rasa panas saya dan rasa takut saya itu pokoknya saya harus ngelihat ke depan, aku harus tetap ada di situ. Sampai akhirnya eh tiba-tiba jalannya kuda itu melambat dan gelap lagi.
gelap lagi dan kanan kiri itu pohon jati lagi, pohon jati yang rimbun sekali. Terus kondongnya berhenti, terus saya disuruh turun. Ketika saya Hmm. turun, itu saya kayak kembali disedot lagi dan Hmm. tiba-tiba saya kembali di dalam pasar itu lagi. Tepat di bangunan yang Hmm. bolong tadi yang nggak ada pintunya. Tadi bersama dengan ibu yang tadi. Hmm. Terus ibu tadi bilang, yo wes, nek wes lulus saiki bali yo. Kue mengko mlebu akan ada jalan ke kiri dan ke kanan. Jangan pernah ambil jalan ke kanan. Ambil jalan yang ke kiri. Jangan pernah bertanya, jangan pernah merasa penasaran atau bahkan mencoba jalan ke kanan, ke arah kanan. Tempatmu di kiri, kamu harus jalan ke arah kiri. Dan benar Pak, itu begitu masuk itu benar-benar ada jalan ke kiri dan ke kanan. Dan keinginan Hmm. saya, kekepuan saya untuk di kanan ada apa tuh memang benar-benar kuat. Tapi saya terus ingat, wah daripada aku kenopo-kenopo ke kanan, ya udahlah aku Hmm. ke kiri aja. Dan ketika aku jalan ke kiri, semakin lama semakin gelap, semakin gelap. Istilah ruangan tuh kayak semakin sempit, semakin sempit, semakin Hmm. sempit. Tiba-tiba ler. Itu saya kayak kembali ada di parkiran masa modern itu. Berdiri di situ. Hmm. Terus tiba-tiba adik saya di belakang itu nepuk saya, ayo, kowe lu malah ngalamun. Ayo kayak cepet golek link dipesen mami ngomah diseneni bali awan-awan. Dia bilang kayak gitu. Hmm. Cuman anehnya tuh kayak bangun tuh saya tuh kayak bisa mengingat semuanya gitu loh, Pak. Hmm. Bahkan kayak warna bajunya si mbah saya pun tuh saya masih ingat banget. Hmm. Kan ada saya pernah baca artikel ilmiah ya kalau kalau kita mimpi dan kita bangun kan selama kurang dari 1 menit kan ingatan kita akan mimpi itu kan bisa terhapuskan Hmm. tanpa kita sadari. Nah itu bener, tapi itu bener-bener tidak terjadi sama saya. Mimpi itu tuh bener-bener saya masih ingat sampai sekarang. Gitu. Dan saya masih mencari jawabnya, itu tuh maksudnya apa. Selain mungkin mbak Hmm. saya kangen atau mbak saya minta bunga yang minor itu tadi, Hmm. gitu. Ya udah terus akhirnya Hmm. saya pas bangun tuh keringet dingin yang bener-bener basah itu, tapi nggak deg-degan, nggak ada rasa deg-degan, nggak ada rasa takut. Terus paginya saya cerita ke ibu, terus ibu cuma bilang, yo sesuk ditukok kayak kembang. Ya sudah, pas berapa Hmm. hari, pas 7 harinya atau apa gitu, saya pulang ke desa, ya udah sambil bawa bunga dari kota baru. Bunga Hmm. buket tuh memang dipilihkan yang bunga-bunganya memang yang nyeter, yang bagus. Terus ya udah terus Hmm. kesarean terus nyombok tak gawa ke pinginanmu kembangin nyeter larang aku. Hmm. Gitu sih Pak. Iya, iya, Se iya, iya. Seru. Saya dengernya sampai terbawa hanyut dengan cerita kamu itu. Jika luar biasa itu. Sebenarnya ini saya juga lagi apa namanya eh berpikir ini sebetulnya apakah sesederhana itu atau ini ada perlambang gitu. Nah, Ika dengan dengan nenek yang meninggal ini interaksinya cukup lama nggak? Artinya pernah kumpul atau pernah bertemu itu cukup lama atau Jadi atau jarang-jarang? saya kan memang lahir di Jogja. Mm-mm. Tapi setelah itu kan kita kembali ke desa, ke tempat nenek saya, terus sempat Mm-mm. sekolah juga dari TK sampai SD kelas 2. Terus Mm-mm. SD kelas 3 saya kembali lagi ke Jogja. Jadi memang antara dari SD kelas 1 sampai SD kelas 2 kan memang bapak ibu merantau ke Jogja dan saya dan adik saya kan tinggal sama nenek gitu. Hmm. Jadi kalau setelah saya di Jogja, kalau pulang ke desa itu ya cuman kalau pas hari raya atau mungkin kayak ada Hmm. saudara yang dekat saya menikah atau tetangga Hmm. yang memang dekat rumah banget itu menikah itu kita pulang dan memang kalau nenek saya itu memang
kalau apa-apa tuh mintanya ke saya gitu. Hmm. Gitu. Sama ibu Loh, juga. Cukup dekat sih Pak asli. kalau saya. Hmm. Maksudnya di desa ini asal kamu di mana? Di Di Gunung sekitar. Kidul di Wonosari. Oh, Gunung Kidul ya nggak jauh lah. Iya, Oh, nggak jauh. oke. Cuman kadang Nah, yang dekat itu jadi jauh Pak. hmm. Oh, iya, Waduh. benar-benar. Kita ini kan dekat nih satu layar, tapi padahal Hmm. 500 kilo karena Jogja Jakarta. Sementara yang di belakang kamar sih itu jauh gitu karena nggak pernah ngomong. Gitu. Hmm. Nah ini sebetulnya dalam ini filosofinya ya. Jadi tadi kembang ya, eh, beliau ya almarhum nenek ini minta kembang gitu. Apa kamu selama ini tidak pernah nyekar atau mungkin mendoakan? Jadi kan ada dua nih tafsirannya nih. Hmm. Apakah kembang memang kita harus ke makam atau memang kita tidak pernah kirim doa? Nah ini juga pelajaran bagi kita. Gimana menurut kamu gimana? Kalau nyekar sih, kalau kita setiap pulang ke desa pasti nyekar sih Pak. Cuman Hmm. semasa hidup tuh nenek saya itu kan memang suka sesuatu yang estetik gitu. Jadi kalau ada yang dandan gitu pakai lipstik warna merah itu, bu aku tetap Hmm. terus kalau seandainya mau Idul Fitri itu, terus aku tuh kok pejare gitu-gitu. Dia, Hmm. dia suka terlihat cantik gitu. Hmm. Dan mungkin dia Oke. setelah meninggal mungkin dia pengen beda sendiri kali ya. Kembang leng raono neng Wonosari gitu. Terus akhirnya kamu beli beli kembang juga akhirnya. Beli Besoknya beli kamu. oh, oh. Beli buke saya. Oh iya, ini pelajaran baru ini bagi saya karena pengertian saya selama ini kalau di alam sana itu sudah Hmm. beda gitu dimensinya. Bahkan kesenangannya pun segala udah beda kan. Kan tidak punya indera perasa lagi. Hmm. Cuman kok ada seperti ini dan kamu cucunya gitu. Berarti Hmm. apa kamu cucu yang paling dicintai ya? Saya tidak tahu ya Pak, karena dicintai atau tidak kan yang bisa merasakan beliau. Cuman kayak yang dia lebih open aja mungkin. Jadi memang ada satu peristiwa yang mungkin itu ada titik di mana saya itu benar-benar merasa ikatan batin saya itu kuat sama nenek saya. Adalah satu peristiwa gitu yang Hmm. tingkatnya saya kabur dari rumah Jogja terus saya pulang, saya nggak mau pulang ke Jogja lagi gitu lah. Terus setelah itu tuh kayak kita berbagi duka gitu. Kita berdua. Dan mungkin kayak itu Hmm. tuh titik dalam hidup saya di mana saya tuh merasa dekat sekali dengan nenek saya. Aduh jadi mau nangis loh aku. Jadi habis ini kamu harus berdoa buat nenek kamu. Harus Iya. kirim kembang, kembang dalam tanda kutip. Iya, jadi Tapi nenek setia. saya itu cukup cukup sering. Jadi contoh kayak kalau di desa itu kan ada 7 harian, ada Hmm. nyewu, ada gitu Hmm. kan. Hmm. Itu pas aku lupa ya Pak, kalau nggak salah pas nyatus atau apa, itu kan kalau di desaku itu kan masih kayak ada kenduren. Jadi Hmm. Yasin ala Jawa gitu loh, pakai Hmm. kenduri, terus nanti orang Hmm. dateng, terus Hmm. nanti kayak di kamar itu kayak yang kasurnya diresiki, terus bantalnya dikasih jare, terus ada sajen segala macam itu kan. Itu Hmm. malamnya itu nenek saya itu datengin saya lagi dalam mimpi. Terus dia bilang gini, Hmm. eh Bu, jadi dia tuh minum teh ceritanya. Terus dia Hmm. bilang gini, Indri, nek manggil saya kan Indri. Hmm. Nah, dulu yang ngerawat nenek saya itu kan kakak sepupu saya namanya Aten. Nah, Hmm. di mimpi saya tuh dia bilang, Dri, mbok diomong kayak Aten. Ono gawe teh kok setengahnya teh-teh adem koyo ngene iki ya ora enak. Enake ya teh ling kemepiar, ling panas, ling legi, ngono lho, omongno. Jadi terus habis itu saya bangun terus telepon ibu saya di desa, Simbok njaluk teh ling panas, ling legi, soalnya Hmm. teh ling gaweane Mbak Atin mesti anyep rasane. Oh iya, Ya, cukup tapi ini nenek kadang cukup. sudah almarhum atau masih masih Sudah hidup? almarhum, Oh, sudah sudah almarhum. almarhum.
Iya, itu pas hari Oh, ke-100-nya beliau kalau nggak salah. Dia mendatangi saya di oh, mimpi lagi. waduh. Lah kalau bikin teh itu terus gimana menyajikannya buat nenek gimana ya? Ini Ya itu terus. Jadi yang kasur tadi kan di situ biasanya ada makanan, ada minuman, teh, teh sama air putih, terus ada masakan apa, terus pokoknya sesuatu yang disukai beliau saat beliau masih hidup gitu kan. Ya itu. Terus oh, habis itu terus tehnya tuh dibikin, iya enggak tak gawe ke teh panas ya sudah. Soalnya di desaku tuh kayak gitu tuh masih dijaga banget sih, Pak. Masih yang satu hmm. suro, masih berdoa bersama gitu, Mas. Mainlah Pak ke desa saya. Udah. Nanti ketemu neneknya nanti. Om Kebu aja itu yang berani. Apa-apa bisa kenalan, silaturahmi. Om Kebu, silakan kalau ada pertanyaan. Ya mungkin nggak ada pertanyaan sih, tapi hanya sedikit analisa. Memang kalau seperti itu kadang, bukan kadang sih. Ya kalau orang Jawa mungkin itu arwah atau apa ya sebutannya, ingin berinteraksi. Tapi biasanya lewat mimpi. Ya saya juga ngalamin seperti dulu waktu nenek saya nggak ada, ya datang, eh, bahkan bangunin saya di subuh gitu. Banguninnya itu rasanya ya seperti saya tidur digoyang-goyang gitu. Dan itu antara mimpi dan sadar. Nah, itu wajar kok seperti itu. Apalagi kalau Mbak ini apa ya, mungkin punya, ya memang punya kelebihan ya. Ya mungkin punya kelebihan dibandingin yang lainnya gitu, lebih peka atau lebih itu. Ya kadang, bukan kadang, mereka kan bisa datang lewat wujudnya, biasanya lewat mimpi. Seperti itu kan. Tergantung kita menginterpretasikan bagaimana, itu aja. Yang penting positif aja, misalnya kalau misalnya tadi ingin bunga, nggak ada salahnya terus kita belikan bunga, terus kita bawa ke apa, eh, kuburan gitu, ataupun ingin apa, teh atau apa, ya nggak apa-apa buatkan. Nama itu positif aja sih, nggak masalah sih. Orang Jawa juga seperti itu, nguri-nguri budaya. Iya. Eh, saya Saya boleh nanya nggak, tertarik Pak? ini. Kenapa? Boleh nanya nggak? Ya boleh Boleh. nanya. Boleh. Mm-mm. Boleh? Tapi yang Tanya saya boleh. heran adalah saya tuh sebenarnya nggak masalah sih. Maksudnya didatangi seseorang yang memang sudah meninggal kalau memang itu wajar-wajar saja ya karena bude saya yang sudah meninggal pun kadang juga datang terus ngapa Hmm. cerita kayak biasa atau cuman kayak dia ngelihat apa ngelihat saya terus saya ngelihat dia terus dia tersenyum terus tiba-tiba saya bangun sebenarnya pernah juga gitu cuman yang saya heran itu adalah ceritanya gitu loh maksudnya cerita yang kenapa pasar kenapa orang-orang yang berpakaian seperti itu terus kenapa andong terus kenapa itu loh maksudnya Hmm. kenapa nggak yang dia datang aja minta kenapa harus dengan sebuah cerita yang seperti itu yang Hmm. sebenarnya itu yang membuat saya tuh penasaran sampai sekarang gitu loh. Hmm. Oke, Hmm. saya jawab ya. Mm-mm. Ika, waktu kejadian kamu mimpi dengan nenek meninggal tuh berapa berapa yang 4 tahun tadi? Berapa lama? Berapa tahun? Berapa ya Pak? Nggak Kira-kira ada satu lama atau nggak ada 1 tahun deh belum ada satu nggak ada tahun 1 tahun? setelahnya Nah, meninggal. oke. Setelah kejadian kamu mimpi dengan sekarang ini, berarti kan ada sekitar 3 tahunan ya. Mm-mm. Nah, setelah kejadian mimpi itu kamu mimpi lagi nggak? Ada ketemu Kalau nenek lagi nggak? terakhir itu tapi saya lupa Pak persisnya kapan terakhir itu saya mimpi terakhir tentang nenek saya itu juga masih ada di desa itu nenek saya tuh mangan gudangan Apa terus itu hidangan itu? gudangan itu kayak apa Kayak ya Pak? kayak Kayak pecel pecel tapi pakai tapi kelapa Oh, itu. bumbunya kelapa. Aduh Pak Marius kok udah lupa.
Gudangan Ya loh Iya, Pak, terlalu urap-urap Pak. saya terlalu terpana lama di dengan cerita kota. kamu itu. Oh, kakean mangan stick ya toh iki Pak, karo Marius ki. Terlalu lama di kota itu. Nah, ini ada penafsiran dari Bu Devina ini. Kayaknya perlu kita invite, tapi sayangnya nggak bisa empat ya ini ya. Mungkin Bisa deh Pak. gini aja, saya di Coba layoff ya. dulu, Devina dimasukkan aja nggak apa-apa. Sebentar. Saya coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Tunggu. Nah, nggak bisa. Only Itu, three guests can itu join bisa. the. Oh, bisa ya? Oh, bisa. Nah, Oke. Oh, jadi harus dari yang keempat itu harus dari partisipan, bukan dari saya. Baru saya approve. hai. Hai, Mbak Mia. Terus tadi gimana kelanjutannya? Nah, jadi pas mimpi terakhir itu nenek saya itu lagi makan gudangan, lagi makan urap. Terus dia bilang, nah ini iki lho nek gawe gudangan ki enak, sambele kroso, pedes, seger. Dia bilang kayak gitu. Tapi di belakang, jadi di situ tuh kayak saya tuh menghadapi sekelompok orang yang saya kenal, terutama dalam di keluarga saya yang sudah nggak ada. Jadi nenek saya tuh di situ sama budi-budi saya. Tapi yang cuma ngomong kayak gitu tuh cuma nenek saya, lainnya tuh cuma diam dan melihat saya. Udah gitu doang. Nah, penafsiran Bu Devinya apa itu? Kira-kira mendengar cerita ini. Kalau saya pikir mungkin Ika ini pasti cucu kesayangan ya. Karena sering didatengin lewat mimpi. Belum tentu juga cucu-cucu yang lain ngalami hal yang sama. Kalau aku pikir sih, aku tuh juga pernah punya pengalaman gitu Kak sama eyangku gitu loh ya. Jadi kayaknya tuh eyangku dateng pakai kebaya hitam. Nah itu tuh aku sebetulnya nggak dalam keadaan tidur, malah tidak antara subuh gitu. Dia masuk ke pintu kamarku tuh cuma ngasih tahu, wis yo, raiso suwi-suwi. Ngasih tahu aku gitu. Terus aku bingung, emang kenapa sih yang gitu? Nggak apa-apa. Terus dia tuh ngasih aku koran. Jadi itu dia pergi kayak orang pakai kebaya layat gitu loh. Nah sebulan setelah aku mimpi itu, ibuku meninggal. Kejadian itu pun aku ceritain ke ibuku. Tapi ibuku waktu itu kan waktu masih hidup bilang, Mama aku masa mimpi ketemu Eyang bilang begini. Ibuku terus bilang, apa ya, kenapa ya? Cuma mimpi kali, tapi kok aneh ya mimpinya kayak gitu. Ternyata yang dipanggil tuh ibuku gitu loh. Nah, kadang-kadang mungkin bisa jadi orang-orang yang kita sayangi itu ngasih info ke kita lewat mimpi. Nah, yang Ika ini aku rasa neneknya itu pingin ngasih tahu bahwa kehidupan setelah kematian tuh ada. Kalau kamu salah jalan, ya kamu masuk ke api yang tadi gitu loh. Mungkin loh, aku mikirnya begitu. Gimana sih menurut kamu Kak? Kalau menurut kamu gimana Pak? Jadi kalau aku kan, jadi di desaku itu kan ada mbak-mbak yang memang dia suka mijet gitu. Jadi dia memang tukang pijet yang sering dipanggil kalau ada orang yang sakit atau apa. Dan katanya memang beliau itu kan punya kemampuan lebih. Terus aku tuh waktu itu kan pijet kan, pulang bisa terus aku pijet terus aku cerita, mbak-mbak tak andani to tak cerita nih, terus aku cerita bla 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 bla, terus kuwi maksudnya opo yo simbok kuwi, terus dia bilang alah Mbak Indri, mbok wis rasa dipikir. Yang penting lak saiki wis rapopo, wis selamat, wis lulus sajare ini nek wis lulus yo wis rasa dipikir meneh dia bilang kayak. Terus saya ceritalah ke kakak saya yang rawat simbok itu tadi loh. Terus oh paling anu kowe didudui nek nerokoe jan panas. Jadi kowe aja nganti mlebu kono. Soalnya kan kakak saya tuh emang kuat gitu loh, Bu. Kalau orang lain serius tuh dia tuh cuman menganggap itu angin lalu gitu. Jadi ya gitu deh. Kita nggak bisa sambil bercanda ya. Aku dijak neng rokok kuwi.
katanya gitu. Nek kowe balik neng, kowe nek pamane balik buri ngono terus mlebu neraka kowe ra urip meneh gitu Bu katanya Bu. Jahat banget Bu. Untung nggak nengok ya kamu ya. Mm-mm. Nengok Oh, bae. kalau Baik. kalau nengok nggak ketemu lagi, nggak di sini tempatnya. Ika, kalau Ya. Bude kita kan jauh ya menerawangnya ke setelah meninggal. Kalau saya enggak. Kalau saya mengambil analogi Nabi Yusuf. Jadi waktu dia di Mesir, dia bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Nah, ternyata tafsirnya akan ada masa Mesir saat itu akan makmur 7 tahun. Setelah itu krisis 7 tahun. Nah, message-nya adalah pada saat kita makmur 7 tahun itu disuruh kita saving. Kita disuruh menuin lumbungnya, kemudian untuk cadangan nanti. Nah, kalau menganalogikan itu, sebenarnya makanya kan tadi saya tanya, setelah itu ketemu nggak, ada review nggak lagi dengan nenekmu? Jadi kelihatannya nenekmu ini kan kayak ngejagain gitu kan. Nah, kalau kembang itu hanya perlambang, menurut saya lebih dari sekedar nyekar. Tapi kita harus komunikasi mendoakan, karena sewaktu-waktu nenek kamu itu akan datang, pasti akan menggait kamu. Nah, pasti setelah kejadian itu mungkin kamu akan mengalami kejadian di dunia ini bahwa kamu akan mengalami banyak hal. Nah, kalau kamu nengok ke belakang, kalau kamu nggak jalan terus, ya kamu akan celaka dalam tanda kutip. Celaka di sini ya manusia hidup itu kan harus jalan. Seperti kayak kita COVID ini. Kan kita tidak, masa nggak ada perlawanan. Kan kita dengan problem seperti ini kan kita tetap jalan. Siapa sekarang yang mau tinggal di tahun 2020, nggak mau 2021? Atau nanti siapa yang nggak mau terus tetap jalan di 2022, tetap tinggal 2021? Kan enggak. Walaupun 2020 itu mungkin lebih enak dari 21, 2019 lebih enak daripada 2020, tapi kan kita tidak mau tinggal di walaupun itu enak gitu. Jadi artinya kamu akan melewati satu panas ya, mungkin ini problem-problem kehidupan atau masalah-masalah yang kamu sendiri yang tahu, tapi kamu tetap harus jalan. Karena tugas kamu kan sebetulnya sampai ke destinasi itu. Nah, mengenai belok kanan kiri saya nggak ngerti itu. Itu apa itu? Kenapa harus ke kiri gitu? Nah, Ya. Katanya kalau biasanya pulang saran baik itu, kan kanan. yang Bukan. ya kalau saranku ya kamu tetap mendoakan dia. Kalau saya rasa benar kata Bu Devi tadi, kamu cucu kesayangan. Jadi sebenarnya kamu pasti akan digait. Pasti nanti akan sewaktu-waktu akan datang lagi. Makanya kamu mesti harus terhubung gitu dengan beliau. Gitu. Kalau saya menafsirkannya seperti itu. Mungkin yang Mas tahu Kebu kamu sendiri. gimana? Apa Bu? Kalau menurut Mas Kebu gimana, Mas Wawan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau menurut saya sih mimpi-mimpi seperti itu banyak dialami oleh beberapa orang ya. Jadi saya juga mimpi tentang eyang saya, bapak saya juga pernah datang, itu kan. Bahkan ada yang masih sugeng, masih sehat pun juga datang ke mimpi juga sering kan gitu. Seperti kalau secara logika ya namanya mimpi kan ada yang bilang oh itu bunga tidur, terus ada yang bilang pesan dari leluhur itu bisa datang lewat mimpi. Terus seperti Mas Maris tadi itu menyampaikan waktu Nabi Nuh itu ada mimpi sapi tadi itu, tapi diinterpretasikan secara positif kan gitu. Tapi intinya saya paling setuju kalau kita itu menginterpretasikan secara positif gitu loh. Itu akan lebih baik. Tapi memang ada beberapa orang-orang yang pintar kan kalau memang dia dapat wangsit istilahnya, kalau orang Jawa misalnya mertopo terus ngimpi untuk wangsit. Ya tinggal bagaimana menyampaikan wangsit itu. Terus satu lagi misalnya orang yang pintar meramal kan misalnya kayak gitu.
terus dapat mimpi, terus dia akhirnya menginterpretasikan mimpi itu ke masa depan, misalnya seperti itu. Ya ini di luar mimpi ya, misalnya seorang Bill Gates misalnya, dia meramalkan gitu. Tapi apakah dia lewat mimpi? Enggak. Tapi dia kan melalui sejarah perkembangan dari manusia dan teknologi-teknologi ke depannya itu nanti akan seperti apa gitu loh. Manusia itu akan menjadi seperti apa. Terus ada lagi, saya juga akan tanya, Ronggo Warsito itu kan punya ramalan ya, seperti itu, yang istilahnya kita interpretasikan dengan kejadian sekarang. Apakah Ronggo Warsito itu dulu tuh mimpi juga? Ya kita kan nggak tahu. Tapi kan kalau kita baca misalnya, saya nggak begitu mempelajari detail tentang Ronggo Warsito ya. Jadi misalnya di situ diceritakan simpel aja. Besok neng masa depan itu arep ono kereta tapi ora ono jarane intinya gitu. Ternyata ada akhirnya mobil kan gitu kan. Terus ada juga drama ke ono kereta ora ono jarane tapi dowo, ternyata sepur. Dan juga ada lagi misalnya sesuk ono panah gitu loh. Misalnya panah tapi panah kuwi dipanahke ora ana tujuane gitu loh misalnya. Tapi itu jarake iso adoh misalnya. Kayak ternyata peluru kendali. Misalnya kayak gitu. Begitu juga kehidupan kalau kita baca pertanyaan saya apakah dulu Ronggo Warsito itu bermimpi? Ya kita nggak tahu gitu. Tapi di kalau kita baca di internet tentang ramalan-ramalannya itu terus kita korelasikan dengan kejadian sekarang, ya jenenge namanya manusia kalau gaduk-gaduk itu pinter. Ya toh. Nah juga kalau kembali ke Mbak, misalnya ada mimpi eyangnya. Kalau misalnya mimpi lagi, kunci utama paling paling baik itu loh bagi saya, doakan aja. Pasti nanti eyangnya senang. Dah itu. Oke, saya ada satu pertanyaan, Ika. Sepertinya kamu pada saat ketemu itu kan hanya menerima satu arah ya, one way aja. Kenapa kamu kok nggak nanya sih gitu? Kenapa kamu nggak mengajukan pertanyaan gitu? Ya, terserah kamu mau nanya apa gitu. Saya Kenapa? nanya, tapi entah kenapa kayak nggak ada pertanyaan aja, karena di dalam mimpi itu saya merasa bahwa nenek saya tuh masih, maksudnya nih Oh, dia tidak tidak usah, tidak apa ya, kayak kehidupan sehari-hari gitu. Terus hmm. mau apa ya, ya kayak nggak ada pertanyaan aja, tapi sebenarnya ketika saya bangun, wah ngop aku mau ratakon iki yo. Menyesal. Gitu sih. Kemarin beberapa bulan lalu sahabatnya nenek saya juga meninggal kan. Dan saya juga cukup dekat dengan sahabatnya nenek saya itu. Itu kebetulan pas beliau nggak ada, itu juga saya pas nggak balik ke desa juga. Terus pas saya pulang, saya beli bunga dua, buket dua buat nenek saya sama sahabatnya nenek saya itu. Terus sekitar 3 hari setelah saya nyekar, itu sahabat nenek saya itu juga datangi saya. Tapi beliau tidak ngajak ngomong, tidak apa, cuman kita kayak berjarak gitu, dia agak jauh gitu. Dia cuma senyum, udah gitu. Iya, betul. Jadi aku cerita dikit waktu bapakku naik haji, itu kan omku, jadi adiknya bapakku kan dia berdua bersaudara laki-laki semua, itu udah meninggal. Nah, pada saat dia sholat habis tawaf itu lupa mendoakan. Jadi dia ini mendoakan semua orang tuanya, jadi kakek saya itu sama mbah-mbah itu didoain. Tapi nggak tahu kenapa lupa gitu menyebut adik, dan kalau pada saat mendoakan itu kan terlintas gitu loh, jadi terbayang muka-mukanya, tapi nggak tahu kenapa padahal udah dihafalin itu kok lupa. Nah terus pulang ke hotel ceritanya kan ya, cukup jauh gitu karena bukan ONH plus ONH biasa, jadi cukup jauh jalannya.
Nah, begitu nyampe hotel, dia buka pintu. Itu apa yang dia ketemuin? Jadi om saya, adiknya bapak saya itu mukanya masem, kayak nggak suka gitu, kayak nggak suka gitu. Itu bapak saya langsung keringat dingin, itu langsung balik lagi jalan 40 menit lagi, tawaf lagi dan dia khusus mendoakan gitu. Jadi memang ya kita believe it or not ya. Jadi eh, perbuatan kita itu memang dilihat ya, dimonitor. Nah, saya rasa dia ini ngasih petunjuk kamu. Nah, yang tahu ya kamu sendiri gitu. Problem kamu. Kalau kamu tetap terus ya, kamu asah terus ini kamu, kemampuan kamu, saya yakin pasti ada guidance nanti. Setidaknya gini, Ika, kalau toh terjadi sesuatu, kamu itu tahu duluan. Misalnya nih, ada COVID nih, seperti ini. Pasti akan ada petunjuk. Jadi petunjuk itu bukan berarti kamu bisa menolak, enggak. Jadi ketetapan Tuhan itu ya terjadi. Apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Tapi kamu setidaknya untuk diri kamu gitu. Nah, tapi memang kita tidak boleh, artinya nanti ke musyrik. Jadi kan kita tidak boleh ya hanya Tuhan yang kita ini. Tapi kan bisa melewat orang yang terdekat kita kan bisa gitu. Nah, itu tafsir. Makanya yang tahu sebetulnya ya kamu gitu. Yang paling ngerti karena kamu yang bisa komunikasi jiwa. Dan saya yakin kalau kamu tetap mendoakan karena kalau kita ziarah kubur ya, itu sebenarnya kita tidak boleh meminta, tapi kita mendoakan. Jadi kita itu nggak boleh misalnya ke wali pun tidak boleh oh Bu Devi lagi tidak boleh kita meminta misalnya saya pengen naik pangkat gitu, nggak boleh. Kita harus mendoakan dan mengambil meneladani. Jadi dulu itu misalnya orang ini baik, nenek kamu tuh dulu mungkin orangnya grapya, ramah, baik gitu. Nah itu mungkin yang harus ditiru. Itu mengingat sambil mendoakan. Tapi kita tidak boleh meminta. Nah nanti timbal baliknya apa? Kan pertanyaannya gitu. Kalau kita mendoakan timbal baliknya apa? Ya tadi petunjuk tadi gitu loh. Nah jadi sebetulnya kan banyak juga ya aliran, ada yang Wahabi katanya nggak boleh mendoakan yang orang mati putus amalnya, betul gitu. Tapi kan ada tiga kan kalau di Islam kan yang tidak putus kalau meninggal, eh, anak yang soleh ya, keturunan duriat, keturunan yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, kita memberikan ilmu, kemudian orang mengamalkan, kita meninggal kita dapat. Kemudian yang ketiga amal jariah. Amal jariah macam-macam gitu kan ya. Bukan hanya harta aja, memberikan kemudahan orang seperti kayak COVID nih. COVID ini banyak orang problem. Nah, kalau kita bisa membantu satu keluarga, kemudian menyelamatkan keluarga itu, kemudian dengan bantuan kita dia bisa hidup, bisa selamat gitu. Ya, itu tafsirnya yaitu amal jariah juga gitu. Jadi sebenarnya tiga itu yaitu benar. Nah kalau kamu tetap mendoakan ya kamu pasti akan dapat balasan. Nah balasannya ya salah satunya ya petunjuk macam begitu. Nah aku pengen ngasih tahu kamu. Jadi tanggal 10 malam Jumat, malam Minggu nanti, Sabtu malam Minggu, kita itu mau ngadain Zoom, Ika, dengan Mas Herwi Ratno, ini bukunya. Oke. Jadi Mas Herwi ini adalah persis mirip seperti kamu. Dia ini adalah soul messenger atau soul whisper. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan arwah, gitu. Soul, nah arwah jiwa ya, itu ada dua. Yang tadi kamu ceritain yang mau meninggal susah, biasanya orang mau meninggal susah itu ada sesuatu yang mengganjal. Nah dia bisa berkomunikasi karena sudah koma di ICU, apalagi sekarang COVID seperti ini. Nah beliau ini bisa berkomunikasi dengan jiwa yang sudah koma ini. Nah apa yang menjadi beban, istilahnya kemelekatan. Jadi di buku ini ngomong tentang kemelekatan misalnya. Jadi orang yang
belum lepas, itu nanti dia tidak bisa crossover. Jadi kalau hatinya masih ada ganjalan, misalnya tentang waris lah, tentang anak yang bandel, atau rahasia apapun. Bahkan ada rahasia yang harus diungkapkan ke tertentu gitu. Nah itu menurut pengalaman beliau, ini bukunya sudah buku kelima ini. Ini aja 45 kisah. Jadi ini kisah-kisah. Nah, kemudian satu lagi jenis arwah yang tadi yang sudah meninggal gitu. Jadi kadang-kadang misalnya tentang rumah waris gitu. Ternyata ada problem di rumah warisan. Nah, ternyata di sananya itu nggak nggak tenang beliau. Dan yang di sini juga ternyata nggak solve gitu. Ternyata memang dia tidak mau rumah itu dijual. Gitu. Pada saat kejadian dijual, semua kena musibah. Gitu. Nah, saya rasa bisa juga ini ditanyakan gitu, tafsir. Tapi tentu saja tidak bisa langsung jawab ya. Karena itu perlu energi untuk ini. Nah, setidaknya nanti beliau bisa cerita yang merefer kasus-kasus di kelima bukunya itu. Ada ratusan jenis ini. Atau nanti bisa juga kisah kamu nantinya akan dituliskan gitu. Tapi tentunya dia diperhalus menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Jadi nanti saya WA kamu, Zoom ID-nya dan passwordnya 7:30 malam ya, malam Jumat habis Isya 19.30 itu biasanya bisa sampai 4-5 jam. Kalau kopi darat mah bisa seharian itu. Cuman kita batasin sampai jam 12. Nanti hostnya saya. Nah mungkin ini bisa ditanyakan kamu. Bagus. Oke, Om Kebo. Siap. Closing apa? Yang pesan bagi Ika? Atau mungkin Ika berpesan salam buat nenek. Malam ini malam Jumat Kliwon loh, nanti didatangi lagi. Nanti tak coba nanya ya kalau datang. Iya. Iya, Saya diminta Pak Marius untuk nanya nek gitu. Kan ininya apa namanya? Cucunya. Kalau cucunya nggak apa-apa bandel. Kalau orang lain baru nggak boleh. Kalau cucunya sih nggak apa-apa. Mbak, aku mau live IG loh, Mbak. Ngerti IG rawe, Mbak. Ya mungkin kadang kalau punya kemampuan itu bisa mengendalikan mimpi kita. Jadi kita sadar kalau itu mimpi dan kita bisa mengendalikan. Kadang kan misalnya kita mimpi, tapi kita terbangun, tapi kita tidur lagi, kita bisa mengendalikan untuk mimpi terusannya seperti apa itu ada orang seperti itu. Saya kira mbaknya bisa itu. Jadi, berseri ya? Ya, bukan berseri. Jadi kita mimpi misalnya terbangun, terus nanti bisa mimpi lagi. Gitu. Halo, ini Mas Yudo ini sebagai penutup ini rekan kita nih. Mas Yudo ini rekan kuliah, rekan di PWS, rekan di UFO. Mas Yudo, ini saya mau minta tafsir Mas Yudo. Jadi ini ada rekan kita namanya Ika di Jogja. Dia itu mimpi ketemu dengan neneknya yang sudah meninggal gitu. Mas Yudo tadi soalnya di tengah saya lihat joinnya. Nah, ketemu itu kok seperti apa namanya naik andong, kemudian disuruh jalan terus, nggak boleh nengok ke belakang, kemudian dia ngelewatin apa namanya pohon-pohonnya tiba-tiba jadi api, kemudian turun, kemudian harus ke pintu kiri dan sebagainya. Ini tafsirnya gimana ini Mas Yudo? Kalau tafsir mimpi itu kan macam-macam ada. Kayak yang bilang waktu saya Pak Qasim ya, ada waktu-waktunya, ada yang cuma bunga tidur, ada yang itu ungkap apa ya, bawah sadar yang muncul lagi itu ada karena bisa karena tekanan, bisa karena kebahagiaan juga. Jadi hanya memori bawah sadar yang muncul lah, yang nongol lagi, yang ke permukaan, muncul ke permukaan. Kalau tafsir sendiri harusnya ya ada ilmunya sendiri ya. Kalau yang paling jos kan kayak cerita Nabi Yusuf ya, gambar petunjuk Allah. Kalau dari yang selintas tadi ya seperti yang Mas Marus bilang tadi ya, ya karena hidup ini kan begini, hidup itu saat ini ya,
saat ini, detik ini, itu dijalani dengan rasa syukur, ikhlas, dan happy. Problemnya manusia ini kan pikirannya kayak monyet kan, selalu ke depan belakang. Kalau belakang yang mengenang masa lalu itu ketakutan, kemarahan, jengkel, benci, dendam gitu. Kalau masa depan kan khawatir, galau, takut juga ya. Jadi dalam Quran itu ya induknya emosi itu kan takut dan sedih. Takut itu masa depan, sedih itu masa lalu. Dari sedih nanti akan timbul macam-macam. Dari takut juga timbul macam-macam. Maksudnya itu ya suruh menikmati saat ini. Apa yang terjadi itu adalah ada dari ibaratnya perbuatan kita lah. Semua dari perbuatan kita, mulai dari pikir, rasa, ucap, sampai tindakan, itu akan membuat efek. Baik kembali pada kita, buruk kembali pada kita gitu. Kayak bola lah muter gitu, pasti kayak hukum kekalahan energi semua kembali kepada kita gitu. Nah kalau seperti itu ya kita harus ambil pelajaran apa yang harus kita lakukan ya. Masa lalu sebagai kenangan yang sudah terjadi, masa depan masih goib urusannya Gusti Allah. Nah hidupnya saat ini nikmati dengan rasa syukur, ikhlas, dan tetap happy. Kalau kita mau terjadi saat ini ya suatu peristiwa terjadi saat ini adalah efek dari perbuatan masa-masa lalu. Dari mulai pikiran ya. Pikiran itu diambil dari mana? Dari indera, mata, telinga, hidung, perasa, dari masuk input kepada pikiran, nanti masuk ke rasa, terucap, tindakan. Nah, itu dari pikiran kalau negatif ya rasanya negatif, omongannya negatif, tindakannya negatif. Dari tindakan tadi akhirnya menjadi habit, dan habit akan menjadi nasib kita gitu. Jadi hidup kita ini ya kita sendiri sebenarnya yang membentuk apapun itu ya. Kalau udah terjadi kan berarti kita harus introspeksi. Oh kok begini hidupku ya, berarti ya ada masa lalu yang harusnya diperbaiki mulai saat ini, karena masa depan dibentuk dari saat ini, detik ini gitu. Kalau kita nggak bisa cut off di sini ya masa depan akan seperti ini juga gitu. Kena wae kata orang Sunda ya, ngono-ngono wae nggak berubah gitu. Nah seperti itu, harus pelajarannya seperti itu. Ya kalau kata beberapa orang yang ahli meditasi ya mindfulness, hidup saat ini dengan penuh rasa syukur, ikhlas, dan happy. Itu aja. Nanti kalau setiap detik begitu, dan happy itu diiringi dengan perbuatan yang Rahman Rahim, yang welas asih, yang penuh dengan kasih. Kalau setiap detik kita begitu, ya insya Allah masa depan juga seperti itu. Itu Marius, kalau dari tafsir agak panjangnya. Gitu. Oke. Jadi kita nambah bapak baru malam ini, ada namanya Ido. Nah, makanya ikut IG Live tuh enaknya banyak yang nuturi, gitu ada ada bapak angkat Mas Kebu, nah tambah lagi malam ini Mas Ido. Oke. Terima kasih semuanya. Ini sudah 58 menit, nggak terasa. Terima kasih Ika ya. Kita tunggu cerita berikutnya ya. Tapi selama Ramadan kita off dulu. Jadi ini sebetulnya ini kan idenya untuk menghibur sewaktu COVID. Ini udah seri ke-22. Jadi udah hampir setengah tahun kita gitu. Terus akhirnya keterusan gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke. Oh ya Mas Ido, aku tambahin dikit ya lupa. Oh, silakan. Tambahin dikit. Kalau mimpi kalau dalam agama kan makanya kalau jelek kita suruh istighfar, kalau baik suruh bersyukur. Karena kalau kita terkooptasi dengan pikiran yang jelek, mulai dari pikiran tadi kan, nanti lari ke rasa, ucap, tindakan, kita seperti wirid tentang kejelekan tadi, karena kita fokus attention terhadap kejelekan tadi, ya nanti pada suatu titik kejelekan itu akan mewujud. Jadi sebenarnya pikiran kita ini penting. Kalau kita fokus, apa yang kita fokuskan ya gitu, secara hukum law of attraction akan menarik apa yang kita khawatirkan. Jadi kalau khawatir itu kan lebih intens daripada kesenangan yang bisa hilang muncul, pergi, muncul, hilang, muncul. Kalau ketakutan, kesedihan itu biasanya lebih intens dalam pikiran dan rasa kita kan. Secara nggak sadar kita kejelekan itu
Ya seperti kita berwirid secara dawam, secara terus menerus tanpa disadari, tapi tentang hal yang jelek. Ya nanti dalam bahasa saya, ya insya Allah akan terjadi. Kemana atensimu fokus, jadi gini, energy flow your attention. Mana atensi yang paling sering, paling intens kita fokuskan, energi akan mengikuti untuk mewujudkan apa yang kita fokuskan tadi. Apapun itu. Sayangnya secara nggak sadar, manusia ini sering fokus pada yang jelek, yang negatif. Jadi kalau ada yang negatif, hati-hati, itu berarti ada sesuatu yang di bawah sadar yang dia open loop, muter terus, muter tanpa disadari, kayak kaset rusak gitu. Nah, harus di cut off. Oh, aku salah di sini, harus seperti itu, mulai detein. Itulah kira-kira untuk memutus pola kejadian. Oke, makasih. Itu yang namanya power of mind ya, Mas Yudo ya. Jadi sebetulnya yang di buku The Secret itu sebetulnya apa yang kita pikirkan itu alam sudah mewujudkan. Nah itu bahaya, makanya orang harus husnudon itu Mas ya, nggak boleh suudon. Karena dari pikir nanti kerasa. Kalau pikir kekuatannya 1000, rasa ini 5000 kali lipat gitu. Minimal lah ya, sampai tak terhingga. Nah kalau nggak sadar masuk ke rasa ini terus menerus tanpa disadari ya, kayak orang wirid, susah hidup, utang banyak, rezeki seret, ulang-ulang terus, ya insya Allah terjadi. Bukan Allah zalim, kita sendiri yang meminta gitu loh. Nah itu nggak sadar, maaf karena nggak sadar. Ika, nggak boleh ngomong susah jodoh, nggak boleh. Biar terus yang baik, jodoh, apalagi keadaan. Kok sampai jodoh lupa. Iya, nanti kalau ketemu si nenek tanya aja, atau nenek kamu gitu kan, nenek sendiri kok. Yang datang juga beliau sendiri kan. Pripun Mbak, sing jelas Mbak. Ojo grambiang ngono Mbak, sing jelas. Biasanya aku kalau di nyek jodoh sama Bu Devina lah gitu. Gimana Kak udah mau nikah gitu loh. Bu tolong didoakan aja gitu aja ya besok. Positif iya. Positif gitu ya. Oh iya, ya itu udah dinasihatin Pak De Yudo itu. Saya ngomong karena dalam pengalaman hidup saya seperti itu saya jalankan udah 20-30 tahun yang lalu ya. Akhirnya mengerucut pada suatu pemahaman dan realita itu berulang-ulang terus ratusan kali akhirnya jadi suatu ainul yakin ya. Ya polanya seperti itu. Makanya dibiasakan dari pikiran inilah mulai positive thinking akan mulai rasa, ucapan dan tindakan. Dibiasakan setiap saat. Ya, tuh dibiasakan, jangan berprasangka buruk. Justru mungkin lagi nunggu, dianya ini lagi nunggu, lagi naik kereta tadi, makanya kalau buru-buru juga nggak bisa berprasangka buruk terus. Bu Devina juga mendoakan tuh, udah di chat, udah banyak yang doakan. Kalau ini malam Jumat Kliwon loh. Oke ya, sudah ini setiap Jumat Kliwon. Oh iya, loh, masih bagus berdoa daripada enggak. Itu lebih salah lagi kan. Nanti urusan lain kali doa nanti kita bahas lagi, beda lagi. Oh, iya. Siap. Oke, Ika ditunggu ceritanya lagi ya, yang inspiratif. Nanti seri kedua dengan nenek kita tunggu. Nanti pasti nenek datang lagi, nanti kita tunggu lagi seri yang kedua, serialnya setelah kamu nyekar, kan kamu habis nyekar nih, nah nanti kamu naik kudanya, andongnya kita pengen denger lagi. Oke, terima kasih Om Kebu. Terima kasih Mas, sama-sama. Oke, nanti neneknya datang, mbah nggawa mas po ojo kok kondang ngadan itu nggawa mas yang akeh. Ya ini banyak ini centil karena Om Yudo, dia minta kembang yang apa namanya, yang merah gitu, yang gitu loh, tinggi dan berani. Terus dia minta teh tadi, waktu 100 harinya minta teh panas gitu. Teh itu nggak boleh anyep, harus teh manis panas, jadi rupanya ini tembus. Oh gini Mas Mario, sebenarnya kalau dari barang-barang itu saya pernah dikasih tahu ya, itu mereka kan nggak butuh barang wadak ya, barang fisik. Mereka tuh sebenarnya ambil energinya. Kayak kenapa pisang, terus kenapa pisang kepok biasanya orang Jawa kan. Pisang kepok itu secara energi dia paling besar gitu.
Ya mereka makhluk yang butuh energi, bukan butuh makanan fisik. Nah, bunga semua itu sebenarnya yang diambil energinya. Mereka butuh energinya. Jadi sebenarnya bukan butuh barangnya, tapi energi yang terpancar melekat dalam benda itu. Jadi sebenarnya bukan klinik-klinik amat. Gitu. Dia butuh energi untuk menopang kehidupan di dimensi sana. Gitu. Ini Tapi Mas bocoran Yudo, ini. tetapi Mas Yudo memberikan sesajen itu kan sebenarnya tidak boleh selain ke Tuhan kan sebenarnya. Pengorbanan kayak gitu kan nggak boleh. Oh Gimana enggak itu? begini. Sebenarnya leluhur kita tuh hebat. Jadi kehidupan masyarakat modern ini kan merasa dirinya manusia paling hebat dan terpisah dari entitas lain. Gitu. Dari tumbuhan, dari binatang, dari udara, dari tanah, dari gunung, dari matahari, dari planet lain, dari makhluk lain, di dimensi lain. Kalau leluhur kita dulu, mereka menyadari bahwa hidup ini adalah suatu keterkaitan, terhubungan dalam suatu alam yang nampak nyata maupun tidak nyata, itu satu kesatuan. Sehingga mereka kalau ingin melakukan sesuatu itu saling menghormati semua makhluk. Ya kayak laut pengen ambil ikannya ya sedekah laut supaya iki aku loh pamit apa pengen ambil sebagian dari hasil laut untuk kehidupan kami. Aku nyuwun izin ya pamit apa kula nuwun nggih gitu. Sama menebang pohon juga misalnya ada upacara dulu itu kula nuwun nggih. Mau panen juga kula nuwun, mau tanam juga kula nuwun. Sebenarnya rasa hormat mereka terhadap alam keseluruhan itu. Jadi ada kesatuan rasa antara diri manusia yang memang dalam tanda petik paling mulia dengan seluruh alam, entitas alam nyata sampai goib A sampai Z. Nah di zaman modern itu mudah merasa manusia lebih hebat dan terpisah. Sehingga kalau ada kayak gitu dianggap itu syirik, bid'ah, padahal agak. Padahal itu suatu penghormatan terhadap alam. Semua bisa dijelaskan, nggak seperti itu. Gitu. Contoh bunga ya, bunga kepada orang mati ya. Itu kan wah syirik, bid'ah. Sebenarnya enggak. Jadi orang yang meninggal itu kan makin lama terjadi pembusukan yang makin intens ya. Pembusukan itu mengeluarkan ya residu gas racun virus bakteri yang menyebar. Nah itu bisa dinetralisir zaman dulu kan. Para leluhur kita tuh hebat dengan manegis gini dapatlah infonya ilhamnya ini loh kasih ini untuk menetralisir hawa-hawa negatif tadi. Ya saat itu bunga. Itu sebenarnya kalau diteliti menetralisir gas-gas beracun yang keluar dari si mayat tadi. Gitu. Kalau menyan, itu banyak juga fungsinya termasuk untuk menetralisir energi negatif di dalam udara. Untuk pewangi juga, aromaterapi, untuk merangsang saraf-saraf otak. Ada fungsinya banyak, cuma mungkin orang-orang dulu tidak menjelaskan dengan jelas dan ilmiah. Saya kira dianggap kuno tuh. Urofat, syirik, bid'ah, padahal semua bisa dijelaskan. Semua bisa dijelaskan. Sayangnya begitu, kurang penjelasan. Jadi ditinggalkanlah oleh orang-orang yang kesini. Jadi kalau mereka ya, kayak sedekah apapun sebenarnya rasa dan pikirnya tetap ke Tuhan. Itu hanya penghormatan kepada makhluk lain. Kalau asalkan kalau dikembalikan ke titik asalnya seperti itu. Tapi yang lihat kan, ini sesembahan kepada selain Tuhan nih, aku pertanyaanku apa iya? Wis takon burung, udah meneliti, udah mendalami belum apa yang mereka lakukan? Apa hanya melihat dari luar nggak ngerti terus ngomong? Ya ngomongnya diwak kan, jadi prasangka gitu. Saya emang pernah ikut tahlil di komunitas Timur Tengah, Om Judo. Itu malah mereka ngedarin menyanya itu dibakar terus diedarin terus kita diciumin. Jadi kita sambil mikir itu diedarin gitu, terus keluknya itu menemani ruangan, terus kita itu nyiumin satu-satu gitu. Ya itu kan mereka nyebutnya buhur ya. Buhur itu ya jarum cendana dari Indonesia. Cendana gaharu. Mahal bro. Sekilo mungkin puluhan juta, ratusan juta. Kita nggak mampu. Karena nggak mampu ya syirik tanda tak mampu lah. itu untuk saraf, untuk lingkungan, netralisir negatif. Menyan sebenarnya seperti itu sih, bukan klinik gitu. Gitu. Kayak ya, di Bali ada pohon itu ya, Om Judo, di Bali apa pohon yang supaya tidak busuk itu netralisir. Iya, terunyan. Menyan. Ya, menyan terunyan sama.
Itu alami begitu. Kalau semua dicari penjelasannya sebenarnya nggak ada yang sirik-sirik gitu. Sirik itu langsung minta sama setan, sama makhluk. Aku mengabdi kepadamu, aku minta kepadamu, berikan ini, itu langsung. Nah, Kalau yang itu. lain itu, tetap ininya pada Tuhan. Apapun sebutannya ya, sang yang widya apa itu satu yang ultimate power gitu kan, ultimate power. Tapi Yang lain-lain bertanya pada nenek kan nggak sirik kan neneknya. Kan kita nggak tanya pada setan, Om Judo. Ini kan Ika mau nanya ke neneknya nanti kalau ketemu malam ini nanti. tak kasih sedikit penjelasannya. Kalau harusnya sih ya, harusnya kita ini bisa komunikasi dengan leluhur kita. Menurut saya lah ya, dari pengamat, dari banyak hal yang saya amati, saya tanya, saya pelajari. Harusnya komunikasi. Karena itu secara goib ya, harusnya bisa komunikasi. Problemnya sekarang kalau ada mbah kita atau siapa yang datang, padahal itu mungkin mereka mau komunikasi, ada suatu hal yang mau disampaikan. Tapi kucurnya begitu datang, oh setan bergila. Bayangan harus ini datengin cucunya, setan-setan, padahal mau ngomong sama cucunya kan asem. Pahit bener gitu. Pahit kan. Cucunya kakeknya merhatiin cucunya, diusir setan kau pergi auzubillahi minasyaitonir rajim. Asem cucu kayak kene gitu loh. Itu asem itu. Itu secara baik ya. Kalau secara fisik, leluhur kita dari katakanlah dari Nabi Adam sampai sekarang sampai bapak ibu kita, itu semua terekam, terrecord di dalam DNA kita. Nggak bisa dipungkiri, ada rekamannya. Secara ilmiah kita nggak bisa mengingkari DNA itu. Mau dihilangkan nggak bisa. Ada susunannya dari A sampai Z sampai kita. Ini kok mau diingkari, mau melekat dalam diri kita kok mau diingkari. Secara ilmiah ada dan terbukti. Cuma secara goib, mungkin bahkan masih bisa komunikasi karena diajari dan tahu caranya. Bisa mulai ke sini kan. Komunikasi itu dianggap sirik, dianggap yang nggak benar. Padahal harusnya sih menurut saya bisa sekali dan baiknya bisa. Nggak bisa secara fisik nggak bisa diingkari kok. Tinggal goibnya aja kita nyambung. Ya saya terus terang belum bisa, tapi saya menemui beberapa orang yang bisa itu ternyata begitu. Bahkan harusnya sih jejak sampai Terah merah itu kan 18 keturunan level. Ya kalau dibilang 1000 tahun yang lalu masih bisa dijejak. Dan itu saya ada kawan yang Batak pun dia punya budaya begitu. Dia melalui mimpi dia menjejak leluhurnya sampai berapa ratus tahun ke belakang. Ada semua di antara ini. Nah, itu real sebenarnya. Di DNA ada, tinggal kita secara goib bisa nggak nemuin ngobrol, communication. Jadi ilmu tertinggi dalam dunia ini kalau menurut saya ilmu komunikasi, Mas Marius. Apapun kalau dikomunikasikan beres. Gitu. Mau kita ngomong sama preman kalau diajak ngobrol baik-baik, bawain uang, dibaik-baikin beres. Tapi di zaman komunikasi banyak hoax, Om Judo. Gimana tuh? Ya komunikasi yang bagaimana? Ya komunikasi. Sekarang gini lah, Mas Marius ada salah paham dengan saya gitu. Atau Mas Kebu salah paham dengan saya. Katakanlah Mas Kebu yang salah gitu. Tapi saya sadar. Saya harus bertindak lebih bijaksana. Saya datangin aja rumahnya. Assalamualaikum Mas Kebu. Pambil bawa oleh-oleh gitu kan. Wah, apa buah yang harus 1 juta lah gitu. Saya kasih. Mas Kebu, mohon maaf ya. Saya salah. Saya lahir batin minta maaf. Saya kasih oleh-olehnya. Plus di palsunya saya selipin amplop 1 juta. Kira-kira Mas Kebu marah nggak? Ya enggak lah. Marah kurang banyak. Kok 1 juta gitu. Kurang banyak. Kalau orang kan sekarang kita ada masalah, merasa saya benar, saya yang paling benar. Pihak Mas Kebu juga merasa saya yang paling benar. Nggak ada yang ngalah, nggak ada. Begitu ada yang ngalah, apalagi bawa oleh itu salah. Kalau Mas Kebu salah, saya datang sebagai pihak yang benar dalam tanda petik. Terus salaman terus minta maaf. Kira-kira Mas Kebu maafkan nggak? Apalagi bawa oleh-oleh. Kira-kira dimaafkan nggak? Nah, kalau sederhana juta ya maafkan. Nanti kan akan malu karena lo aku
kayaknya kok aku salah kok dia minta maaf, nanti akan malu sendiri. Tapi kalau ego ya saya merasa benar, Mas Bu merasa benar, terus ngobat-ngobatan dengan WA, dengan telepon, dengan apa, semua emosi ya nggak selesai. Begitu saya emosi, Mas Bu emosi, bolak-balik kayak film Cina, juturan nggak selesai. Harus ada yang cut off, putus. Begitu di cut off, ya kalau dalam bahasa orang Nabi Isa kan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bisa nggak? Problemnya di ego kita. Kalau ego kita belum bisa ya akan bertengkar terus. Karena apapun yang kita pancarkan dari mulai pikiran, pasti akan dibalas seperti itu. Saya jengkel sama Mas Mario, nggak usah ngomong, dalam pikiran aja. Di sana pasti menerima sinyalnya jengkel. Jadi ada kita ketemu orang, belum ngomong, tapi udah jengkel. Sudah orang itu kayaknya kok tengi gitu. Karena kita sudah memancarkan kecurigaan, prasangka, sehingga ditangkap oleh otaknya, dibalas dengan seperti itu. Nggak usah pakai omongan, sudah terjadi koneksi. Gitu. Karena energi itu. Kak, itu dengerin tuh, kalau ketemu cowok cakep jangan negatif terus. Jangan berprasangka terus kalau ketemu cowok ganteng kayak kita dulu waktu mudanya ganteng-ganteng loh ini. Oh Jangan ya. negatif terus. Iya. Saya nggak ganteng, cuma menarik aja. Ini Om Judo ini salah jurusan nih, sekolah akuntansi ngomongnya tasawuf ini salah jurusan semuanya ini kayaknya. Baiklah, cowok keren, tak kasih tahu ya, cowok keren itu begini. Baiklah, Deika, kamu pilih apa aja, nanti aku yang bayar. Itu cowok keren itu. Itu keren itu. Kalau saya cowok keren itu Mbak Eka, coba dicolek pinggangnya. Kalau dia geli ya itu cowok keren. Oh itu keri. Oh keri ya. Carry itu. Ya. Ya mudah-mudahan manfaat, kalau ada salah mohon maaf. Kita lagi kesurupan malaikat begitu. Malam Jumat kesurupan malaikat. Waduh. Malam ini edisi penutup nih paling panjang ini 1 jam 16 menit. Oke. Besok masih hari Jumat ini harus ngantor. Kita tutup ya. Mohon izin Om Kubo, Mas Judo dan narsum kita Ika. Kita tunggu cerita berikutnya bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa ya, kami ucapkan selamat berpuasa. Sampai ketemu setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor WA bisa dikasih Mas Marius, kalau masalah jodoh dikasih saran nanti. Oh iya. Boleh konsultasi gratis. Oke, ini nggak selesai ini. Ini udah 1 jam 15 menit ini. Itu nanti kita bikin konsultasi jodoh IG live nanti.